Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya, Bestin. Pagi ini kita akan belajar tentang rumus statistika yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini sudah ada beberapa contoh yang saya siapkan, yaitu average, digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari sebuah range, kemudian maksimum, digunakan untuk mencari nilai terbesar dari sebuah range, kemudian minimum, digunakan untuk mencari nilai terkecil dari sebuah range, dan count digunakan untuk mencari jumlah data dari sebuah range yang bertipe data value. Kemudian konta digunakan untuk menghitung jumlah data dari beberapa sel atau range yang tidak kosong. Nah, sebagai contoh ini ada sebuah table. Satu lagi, ada sum. Sum ini sebetulnya bagian dari rumus matematika, ya, digunakan untuk mencari nilai dari beberapa sel atau sebuah range. Contoh penggunaannya, ini ada sebuah table, kemudian kita diminta untuk mencari harga satuan terbesar. Kalau kita perhatikan, terbesar di sini menggunakan fungsi max. Kemudian dalam kurung range. Nah, ini langsung saja kita ketik max. Kemudian harga satuan. Kita cari yang ada di tabel ini harga satuan yang mana. Kemudian kita blok. Kita klik, tahan, dan diblok. Nah, jika sudah, kurung tutup. Kemudian di enter. Sebelum saya lanjutkan, ini kalau Anda perhatikan, max number 1, number 2. Jadi bisa beberapa sel, bisa juga dalam sebuah ring seperti ini, ya. Kurung tutup, kemudian enter. Nah, jika menunjukkan pagar-pagar seperti ini artinya kurang lebar. Kita lebarkan. Anda lihat di sini. Nilai terbesar dari tabel dari kolom tersebut adalah 350. Ini sudah ketemu. Total tiket terjual. Total berarti tiket. Kalau Anda perhatikan di sini tiket, ini datanya adalah tipe data value. Jadi kita gunakan sum, total jumlah terjual. Sum, ya, kemudian range-nya kita blok. Kalau sudah di kurung tutup, enter. Rata-rata itu menggunakan average, bukan average, ya, average. Sama dengan average kemudian harga satuan. Harga satuan letaknya ada di F6 sampai F10. Kita blok F6 sampai F10. Kemudian kurung tutup, enter. Jadi ini rata-ratanya 249. Kita lihat. Nah, biasanya rata-rata itu ada koma-koma begitu, ya. Kita cek. Kebetulan nilainya ini pas. Jumlah pemesan. Kalau tadi itu jumlah tiket yang terjual, kita menggunakan sum. Kalau jumlah pemesan ini adalah orangnya. Orang yang pesan. Orang yang pesan itu artinya kita menghitung jumlah data, bukan jumlah nilainya. Nah, untuk menghitung jumlah data, kita gunakan count. Sama dengan, nah, ini ada dua, ada count dan konta. Jika yang Anda blok adalah tipe datanya
value, maka Anda bisa gunakan count. Tetapi jika yang Anda blok nanti itu tipe datanya label, maka Anda bisa menggunakan konta. Kalau Anda perhatikan di sini, pemesan itu berupa nama-nama orang ya, Ahmad, Doni, Tony, Dion, Melati. Nah, karena ini tipe datanya label, berarti kita harus menggunakan fungsi konta. Kemudian kita blok. Kalau sudah, ditutup kurung, enter. Ada 5 orang pemesan. Kemudian total pajak. Total pajak, total, berarti menggunakan sum. Kemudian cari kolom yang isinya tentang pajak, yaitu di H sampai H10. Nah, di Excel untuk menyatakan sampai itu tidak menggunakan lambang min, tetapi menggunakan lambang titik 2 ya. Jadi simbolnya titik 2 itu untuk menyatakan sampai. Ini Anda perhatikan. H6, titik 2, H10. Artinya H6 sampai H10. Enter. Nah, ini tadi penggunaan rumus statistik yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang saya ingin sedikit menjelaskan tentang count dan konta. Jika count, ini tadi untuk menghitung data, tapi yang tipenya value. Ini sudah saya berikan contoh. Jika saya mempunyai sebuah table, ya, isinya 50, kemudian ini huruf, ini ada angka-angka, huruf, angka-angka, kemudian ada sebuah sel yang kosong. Kalau kita berikan perintah count dari B2 sampai B9, maka akan ditemukan hasil 5. Nah, sekarang kita cek, benar nggak? Yang bertipe data value itu ada sebanyak 5. 50, 23, 10, 45, 34. Nah, ini adalah data-data yang bertipe data value. Gitu ya. Ini untuk count ya. Sementara untuk konta, ini digunakan untuk menghitung jumlah data dengan semua tipe. Semua tipe data maksudnya. Jadi bisa tipe data value, bisa juga tipe data label. Semuanya akan dihitung, kecuali sel yang kosong. Nah, sekarang kita praktekkan. Saya mempunyai data seperti yang tadi, di B2 sampai B9. Kalau ini kita buat rumus, maka dia akan menghasilkan angka 7. B2 sampai B9. Kalau kita hitung, sebetulnya B2 sampai B9 itu ada 8 sel. Tetapi karena ada satu sel yang kosong ini tidak dihitung. Yang dihitung hanya yang berisi saja. Tidak peduli data itu tipenya label atau value. Seperti itu ya. Jadi Anda harus bisa membedakan pada saat kapan menggunakan count dan pada saat menggunakan konta. Itu tadi yang bisa saya bagikan untuk pagi ini. Semoga bisa membuat kita menjadi lebih paham bagaimana penggunaan rumus statistik untuk kehidupan kita sehari-hari. Selamat pagi dan selamat mencoba.